Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu dosen dan juga para teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai memori internal dan eksternal. Pada presentasi kali ini, saya dan kelompok saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya Sarah Hamalia dari NIM akhir 017. Perkenalkan, nama lengkap saya Victoria Angelita Budi dengan NIM akhir 4066. Saya Fikul Absal Habibie, NIM akhir 064. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramawijanti dengan NIM akhir 4075. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatin Asisifa, NIM akhir 111. Perkenalkan, nama saya Pratama Diki Novianto, NIM akhir 143. Perkenalkan, nama saya Sukmadi Pangesti dengan NIM akhir 120. Perkenalkan, nama saya Nabila Pasamida dengan NIM akhir 4060. Oke, pada materi pertama, ada pengertian dan juga fungsi memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori internal dapat berupa data atau program yang sedang dikerjakan oleh CPU komputer. Fungsi dari memori utama sendiri adalah menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Kedua, fungsinya yaitu menyimpan daya pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Terakhir adalah menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pratama Diki Novianto, NIM akhir 143. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis memori internal. RAM memori internal. RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi, memori menyimpan RAM memang bersifat tak bersamaan. Artinya, ketika komputer mati, RAM akan kembali kosong dan akan terpakai setelah dinyalakan kembali saat beraktivitas. Contoh, ketika mengetik sebuah dokumen menggunakan Office, kemudian ditutup tanpa mematikan terlebih dahulu. Next. DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM adalah jenis RAM menyimpan setiap bit data pada kompositor terpisah. DRAM sering digunakan untuk memori untuk pada sebuah PC modern. Kegunaan dapat menyimpan lebih banyak data. DRAM tidak terlalu mahal. Kesederhanaan struktural hanya satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit. Hal ini memungkinkan DRAM untuk mencekap kepadatan yang sangat tinggi. Kekurangannya, kapasitornya selalu bocor, informasinya yang tersimpan akhirnya hilang kecuali kapasitor itu direfresh secara berkala. Contoh, SDRAM, DDR, SDRAM, RD, RDRAM, FPM, DRAM, dan EDRAM. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Oktavia Ramawijanti dengan NIM akhir 4075. Di sini saya akan menerangkan tentang RAM. Static Random Access Memory. Kata static menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan, tidak seperti RAM. Dinamika RAM yang membutuhkan untuk di-refresh secara berkala. Keunggulannya, 1. Tidak perlu di-refresh secara berkala. 2. Karena RAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. Ketiga,
kecepatan lebih baik dibandingkan DRAM. Kekurangannya, harga lebih mahal, kemudian karena didesain menggunakan desain cluster 6. Selanjutnya, memory change. Memory change adalah sistem memori tambahan yang menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan oleh suatu sistem. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemrosesan lebih cepat pada CPU komputer tanpa harus mengakses memori utama. Change memori ini juga bertindak sebagai perantara antara RAM dan CPU. Keunggulannya, yang pertama, membantu aplikasi atau website yang sering digunakan lebih cepat. Yang kedua, menghemat bandwidth dan internet. Kekurangannya, yang pertama, rentan terhadap kerusakan. Yang kedua, menghabiskan storage perangkat. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wafiqul Afsar Al-Habibi, NIM akhir 064. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ROM, Read Only Memory. ROM adalah suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah, walau aliran listrik disudahi atau dimatikan. Next. Selanjutnya ROM, Max Programming ROM. Alat penyimpanan ini tidak dapat terupgrade karena tidak dapat menulis ulang data pada perangkat. Data akan dimasukkan melalui sebuah mouse saat perakitan chip ROM. Jenis ini tidak fleksibel untuk digunakan, makanya jarang ada orang yang memanfaatkan fungsinya kembali. Selain itu, jenis yang satu ini terkenal mahal. Oke, selanjutnya ada PROM atau Programmable ROM. PROM merupakan ROM yang dapat diprogram sendiri oleh pemakai dengan bantuan arus listrik untuk memutuskan sambungan yang dapat lebur atau fusible link dalam array cell memory. Sesuai dengan program yang diinginkan, PROM tergolong memori non-volatile. Artinya, program yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen. Biasanya digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras pada komputer. Next. Selanjutnya ada EPROM, Erasable Programmable ROM. EPROM merupakan jenis ROM yang dapat diprogram dan dihapus sendiri oleh pemakai secara elektrik. Penghapusan isi EPROM dilakukan dengan memberikan cahaya ultraviolet melalui jendela kecil yang terdapat pada permukaan chip. Penghapusan ini dikatakan tidak efektif karena saat penghapusan dilakukan, maka seluruh informasi yang tersimpan dalam EPROM akan terhapus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM. EEPROM adalah sebuah chip kecil yang menyimpan bit kode data yang dapat ditulis ulang dan dihapus oleh muatan listrik. 1 byte setiap kalinya. EEPROM tidak memerlukan sumber daya untuk mempertahankan datanya. Untuk alasan ini, biasanya digunakan oleh banyak chip BIOS untuk menyimpan pengaturan sistem. Selanjutnya, memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Fungsi dari memori eksternal sendiri adalah penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Baik, sekarang untuk materi hard disk dan floppy disk. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Lalu untuk floppy disk, sebelumnya adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau biasa disebut disket. Disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Flash disk ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar dari floppy disk. Bahkan kini sudah ada atau yang mencapai 1 terabyte. Selanjutnya, compact disk. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Untuk teman-teman diharapkan untuk on cam. Baik, itu tadi materi mengenai memori internal dan eksternal yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.